Sepanjang lereng Gunung Hermon di perbatasan Lebanon dan Suriah terbentang Nimrod Fortress atau benteng Raja Namrud. Benteng tersebut adalah peninggalan Raja Namrud dan merupakan satu kastel paling besar dari abad pertengahan yang masih ada di kawasan tersebut. Memang pernah menjadi sangat kuat, tapi di kemudian hari terlantar selama berabad-abad. Akan tetapi, posisi benteng yang strategis itu tetaplah menyimpan sejarah yang panjang. Ini tidak lepas dari sejarah dan kisah Raja Namrud itu sendiri. Terkenal dengan kezaliman, Raja Namrud pun memproklamirkan diri sebagai Tuhan dan berharap dipuja oleh rakyatnya. Nama Namrud, Raja Babilonia yang hidup 2275 sebelum Masehi sampai dengan 1943 sebelum Masehi, seringkali dikaitkan dengan keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Namrud adalah orang pertama yang mendeklarasikan diri sebagai raja atas seluruh manusia atau Tuhan, sehingga pengakuannya sebagai Tuhan ditentang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Raja Namrud adalah salah satu raja yang memerintah Mesopotamia kuno, kini dikenal dengan Irak. Ia memiliki gelar Amalek Hunter, yang berarti pemburu yang hebat atau pemburu yang perkasa, karena kehebatannya dalam berburu. Nama lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Quds bin Ham bin Nuh atau Nuh alaihissalam, atau juga beberapa pendapat Raja Namrud bin Quds bin Ham bin Nuh. Selain itu, beliau diberi gelar Dewa Bakus atau Dewa Anggur dan Dewa Matahari. Nama Namrud sendiri merupakan kata jamak yang memiliki pengertian mari memberontak. Namanya tercatat dalam Taurat, Injil, dan kisah-kisah Islam. Nama Namrud memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun namanya disebutkan dalam tafsir Al-Quran, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada zamannya, Namrud merupakan seorang raja yang cerdas. Namun, kecerdasannya itu membuatnya bersikap sombong dan takabur, sehingga ia mengaku menjadi ateis atau sebagai Tuhan. Dan usahanya selalu mendapatkan tantangan hebat dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Namanya terkenal karena usahanya sebagai pendiri Menara Babel. Tapi sebenarnya ia pernah dianggap sebagai bayi pembawa sial oleh orang tuanya sendiri, khususnya ayahnya, yakni Kan'an bin Kus bin Ham bin Nuh. Dianggap terlahir membawa kejelekan, orang tuanya berencana membunuh atau membuang saja sosok bayi Namrud ke tanah lapang agar dia mati. Dilemparlah ia ke tanah lapang yang berada di antara sekumpulan ternak sapi yang merumput. Aneh, hewan sapi itu menjauhi. Kemudian, setiap ada binatang lain yang melihat, binatang itu juga kabur menjauh. Setelah itu, ibunya membawanya ke tempat lain dan melemparkan ke sungai. Disangka bayi itu sudah mati tenggelam, ternyata ia terseret arus hingga ke sumur dalam kondisi selamat. Peristiwa langka itu disaksikan oleh penduduk kampung. Mereka pun merawatnya sampai tumbuh dewasa. Bahkan, nama Namrud itu juga diberikan oleh warga setempat. Ketika remaja, Namrud sering berbuat onar dengan orang di jalan, tapi dia memiliki kemampuan menghimpun orang banyak untuk jadi pengikut. Berita tentang anak tersebut didengar oleh Kan'an ayahnya.
Tapi Kan'an tidak mengetahui kalau anak itu adalah anak yang sudah dia buang dahulu. Kan'an pun mengumpulkan pasukannya untuk bertemu Namrud. Namrud pun tidak tinggal diam. Saat ada gelagat orang akan menyerang, situasi cepat menegang. Maka terjadilah sebuah pertempuran. Disitulah Namrud menghancurkan pasukan Kan'an sekaligus membunuhnya. Tapi dalam hal ini Namrud tidak tahu siapa Kan'an itu. Begitu juga Kan'an sampai akhir hayat tidak mengetahui kalau pembunuhnya tak lain adalah anaknya. Setelah peristiwa itu, kerajaan jatuh kepada Namrud. Sejak saat itulah ia memerangi raja lain yang ada di bumi, sebelum akhirnya ia mengaku sebagai Tuhan. Raja Namrud dikenal karena memiliki harta yang luar biasa. Cadangan makanannya berlimpah, bala tentaranya banyak, serta istana yang megah bersama menara Babel Raja Namrud.